Ya, izin. ada apa, Pak Pram? Jadi gini, Pak. Saya kan saya belum ngomong, belum? Pak. Belum ngomong. Latihan belum ngomong. dulu. Oke. Jadi begini, Pak. Iya. Saya mau izin. Tumben loh, jam segini ke sini. Pasti ada yang urgen ya? Iya, ada. Iya, Urgent, Pak. Oh, urgent. Iya. Saya boleh ngomong, Pak? Silakan. Jadi tujuan saya... Sama Bu Hani tadi? Sama Nyonya? Enggak? Enggak, Pak. Saya sendiri, Pak. Oh, ya kalau Iya. kan saya suruh nemenin istri saya. Silakan. Oke. Jadi tujuan saya ke sini, Pak. Saya itu pengen ngomong, Pak. Ya. Dari tadi kan udah berisik situ. Intinya belum, Pak. presiden saya, Pak. loh. Iya, maaf, Pak. Saya Oh, agak... iya. Silakan. Ini, Pak. Oke. Saya kan agak friend, kan 2 periode sama Bapak. Bapak masih dikasih... Jakarta Bicara, kita langsung saja Mas Jo. Iya. Tentang Jakarta ini tanggapannya gimana? Sekarang kita akhirnya punya pemimpin. Sepi Mas tanggapan Mas. Semenjak ada pilkada, pilpres kemarin tanggapan terhadap, saya kan ngelenong ya. Iya, bukan Sepi. tanggapan yang itu maksudnya. Ini tanggapan tentang isu ini, bukan tanggapan Lenong, bukan tanggapan hajatan. Terhadap isu ini. Terhadap isu ini. Gimana kalau isu itu? Karena kayaknya isu itu jauh lebih menarik Mas. Oke, Karena- kita bahas isu Iya. itu ya. Ya, itu. Oke. Tentang isu itu, Nah. bahwa sekarang Jakarta Saya jawabnya sudah- di sini apa di situ? Karena kalau isunya itu jawabnya di situ, isu ini jawabnya di sini. Ya, Oke, silakan. kalau gitu kita bahas isu ini aja, Nah, biar berarti- Bapak di sini. Oh, jadi nggak pindah-pindah? Iya, biar nggak Oke. pindah-pindah, Pak. Saya senang. Mengenai Jakarta yang sekarang punya gubernur nih, Pak. Akhirnya, Pak. Kalau kemarin kan... Mas Pram Iya, Pak. dan Bang Dul Betul, gubernur kita. akhirnya punya gubernur Akhirnya ya? punya pemimpin resmi, nggak cuma PJ-PJ gitu. Gimana menurut Bapak? Wah, luar biasa ya. Setelah 2-3 tahun Jakarta ini kan nggak punya gubernur yang definitif. Iya. Ya, artinya gubernur beneran, bukan PJ, bukan sekedar pelaksana jabatan atau petugas jabatan, tapi punya gubernur yang beneran kalau dipanggil Pak Gub itu nengok. Oh, nengok ya, Pak? ya? Karena yang kemarin panggilnya Pak P, kan PJ. PJ. Kadang-kadang panggil juga Pak J kan. Iya. Gimana misalnya agak Tergantung ya, Iya. tergantung ya. Pak P baru nengok, Pak Gub nggak nengok. Oh, nggak nengok. Kalau sekarang Mas Pram nanti kalau sudah resmi dilantik dipanggil Pak Gub pasti nengok. Pasti nengok, Ya. karena dia seorang gubernur Gubernur gitu kan. beneran. Tapi Kalau sosok Mas Pram di mata Mas Jo seperti apa? Oh, sayang dia tidak di mata saya, dia di hati saya. Oh, Cie. Begini, DOT. Jadi Mas Pram ini adalah ketika mengikuti pilkada kemarin itu adalah sosok yang kalau bahasa kita nih, underdog. Underdog. Nggak dipikirin. Bahkan konon, Heeh. ketika Mas Pram ini menyampaikan kepada mantan bosnya, Oke. Presiden Jokowi waktu itu, Waktu itu. bahwa dia diminta untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, diketawain. Coba misalnya nih Mas Pram, saya ceritanya Pak Jokowi misalnya. Ceritanya. Izin dong, kan masih menteri. Iya. Ya, Izin. ada apa, Pak Pram? Jadi gini, Pak. Saya kan saya belum ngomong, belum? Pak. Belum ngomong. Latihan ngomong. dulu. Oke. Biar kamera siap. Iya. Ya, Ini coba. Mas Pram ya. Izin. Motor taruh mana tadi? Taruh di parkir. Masih pakai beat ya, Masih. Mas Pram? Saya udah boleh ngomong? Boleh, silakan. Siap. Jadi begini, Pak. Iya. Saya mau izin. Tumben loh, jam segini ke sini. Pasti ada yang urgen ya. Iya, ada. Iya, Urgent, Pak. Oh, urgent. Iya. Silakan. Saya boleh ngomong, Pak? Silakan. Jadi tujuan saya... Sama Bu Hani tadi? Sama Nyonya? Enggak? Enggak, Pak. Saya sendiri, Pak. Oh, ya kalau Iya. kan saya suruh nemenin istri saya. Silakan. Oke. Jadi tujuan saya ke sini, Pak, saya itu pengen ngomong, Pak. Ya. Dari tadi kan udah berisik situ. Intinya belum, Ini Pak, presiden saya, Pak. loh. Iya, maaf, Pak, saya Oh, agak... iya. Silakan. Pak. Oke. Saya kan agak friend, kan 2 periode sama Bapak. Bapak masih dikasih jarak aja. Iya, Kita udah silakan. friend, Pak. Jadi saya ini... Enggak diminum tuh? Iya. Oh, iya. Boleh diminum dulu, Boleh, Pak? boleh. Iya, boleh. Ini kan namanya di istana. Kalau sama saya tuh biasa aja. Iya, Ya. Bapak minum dulu aja, Pak. Ini konten kita nggak ada gunanya dari tadi ya. Silakan. Bapak minta saya ngomong. Ceritanya Iya. Mas Pram minta izin. Nah, saya pengen minta izin. Jadi begini, Pak. Saya pengen minta izin karena
saya lagi sakit hari ini, saya nggak bisa masuk, Pak. Oh iya, karena memang kelas kita ini kan kelas tambahan ya. Heeh. Jadi karena Sabtu Minggu harus masuk. Jadi Kalau saya memang minta sakit. izin waktu. Ini kenapa jadi sekolah paket C? Presiden, maaf, menteri Pak. minta Ya, izin saya mau nggak boleh ketawa, pilkada. ya. Oke. Saya izin, Pak, sebagai sekretaris Bapak, saya izin untuk maju, Pak. Muka Anda tuh apa yang maju maksudnya? Eh, Maju pilkada. Pilkada dong. Itu apa, Pak? Ya maksudnya ketawanya kan Oh, panjang. ketawanya iya panjang. Itulah, maka tadi saya sampaikan bahwa Mas Pram ini pada waktu maju pilgub dianggap pendatang baru. Surveinya saja 0,01%. Pada saat itu ya, Pada Pak, ya? saat itu. Sehingga ketika sekarang dalam tempo kira-kira 72 hari sudah bisa menang secara meyakinkan, maka pertanyaan DOT tadi soal bagaimana pendapat saya Iya. ketika Mas Pram Bangdul resmi versi KPU ya, bahwa menjadi pemimpin baru Jakarta. Senang, Pak. Lega. Tadi pagi saya Wis, bangun tidur itu, kan semalam pengumuman bahwa tidak terjadi gugatan di MK Tidak itu ada. menjadi kemenangan Mas Pram ini, jadi istilahnya itu kalau bahasa politik ini jadi paripurna menangnya. Tadi pagi saya bangun. Saya tidur sendiri, bangun berdua tadi pagi. bangun berdua sama siapa, Pak? Ya, kebetulan adik saya kan datang dari gitu kampung. dong, dijelasin, Kita Pak. tidur di ruang tamu, saya sendiri tidur. Kok pas bangun adik saya ada? Nah, itu kan Jadi jelas. ketika saya gitu tidur, loh. adik saya ikut bangun. Adik Agak- saya, adik kecil. Iya. Dia sekarang udah Agak luas itu, Pak, Ade itu Iya, soalnya. saya jelaskan. Semester 7 dia. Semester 7. Nah, Itu kuliah di mana, Pak? Enggak sekarang, Pak? kuliah. Maksudnya kalau dia kuliah sama temen-temennya yang sudah semester 7. Ah. Iya, kira-kira gitu. jadi- Jadi senang, Mas. Seneng, Pak, ya? Mas Pram Bandul sekarang jadi pemimpin Jakarta. Senang banget. Nah, ini kan Mas Pram kan adalah tokoh kolaboratif, Pak. Untuk Jakarta kira-kira bisa nggak sih dia berkolaborasi juga dengan sekitarnya atau mungkin dengan orang-orang yang punya potensi di Jakarta gitu? Tolong ulang lagi. Jadi Mas Pram kan dia Betul. Dia orang yang sangat kolaboratif. Terbukti dari pendukungnya saja, dari berbagai segmen. Iya. Dulu kan zaman Pak Ahok, pendukungnya disebut Ahoker. Iya. Di zaman Pak Anies, pendukungnya disebut anak abah. Ketika Mas Pram maju, mereka bersatu. Bukan cuman itu. Ormas-ormas yang tadinya ya, kesannya itu berseberangan, misalnya Forkabi dengan FBR, bisa bersatu mendukung. Bisa bersatu. Ya kan? Kemudian ada lagi pemuda Pancasila, ada lagi Banser, Ansor, relawan-relawannya bersatu. Artinya Mas Pram itu tokoh yang bisa menyatukan. Yang tadinya Bisa mungkin mereka merangkul. terpecah-pecah ya, Betul, Pak? yang tadinya terpecah-pecah bisa bersatu. Merangkul, kolaboratif. Gitu loh. Bapak nggak capek begitu-begitu, Pak? Enggak, karena menang. Karena menang, jadi semangat ya, Pak, ya? Jadi, udah Pak, nggak usah terlalu happy gitu, Pak, santai aja. Semangat. Kita selebrasi seininya aja, Pak. Iya, Ya, betul. menang memang boleh bahagia. Artinya Mas Pram memang figur yang bisa menyatukan. Apalagi Bang Dul. Bagaimana mungkin seorang yang seperti Bang Dul ini, yang rekam jejak politiknya mulai dari artis, anggota DPR juga, kemudian pernah jadi wakil bupati, wakil gubernur, kemudian jadi gubernur. Artinya itu sudah luas banget. Teman-temannya banyak bahasanya. Banyak ya, jadi nggak banyakin musuh ya, Pak, ya? Enggak, teman-temannya banyak. Dan ini artinya Mas Pram dan Bang Dul ketika kemudian dia sudah aktif di balai kota nanti, minim penolakan. Karena temannya banyak, musuhnya ya semua orang punya musuh ya. Iya. Ini paling sedikit musuhnya, sebut saja Paling begitu. sedikit Betul. ya? Sangat-sangat friendly lah bisa Betul. dibilang. Friendly. Sehingga ketika nanti membangun Jakarta, tidak akan banyak penolakan, kerjanya tenang, enak, damai. Semua yang pernah diucapkan ketika kampanye bisa dilaksanakan dengan baik. Betul, Gitu seperti deh. kita ya kan sebagai warga Jakarta, kalau pemimpinnya friendly ke kita, kita juga nggak bakal kayak nolak-nolak. Ya terserah mau ngapain ya kan, yang penting Iya, betul. terbaik buat kita. Dan nggak mungkin, namanya friend kan? Iya. Nggak mungkin friend makan friend. Karena friendly ya. Karena friendly, Iya. karena friendly. Tapi Inilah. setelah Mas Pram terpilih ini, kira-kira Mas Pram udah ditelepon belum ya? Sama siapa? Iya, sama siapapun. Oh, kalau kemarin saya hanya dengar ya, Iya. hanya dengar. Bahkan ketika belum soal Mahkamah Konstitusi yang tidak jadi menggugat ke sana itu, kan paslon lain, baru pengumuman dari KPU bahwa Mas Pram menang
Kalau kita ambil jaraknya dari paslon nomor 1 itu sampai nyaris setengah juta suara, itu sudah ada yang nelpon. Udah dengar? Sudah ada. Oh, dari instansi? Anaknya. Oh iya, pasti itu Pak. Minta dijemput mungkin. Ya. Tapi saya suka loh, anak Mas Pram ini Gen Z, jadi Mas Pram juga di Instagramnya kontennya juga jadi bagus gitu Pak. Memang, Mas Pram punya anak yang pinter, yang wanita tuh Gen Z. Gen Z. Nah kalau kakaknya agak gendut sedikit, itu dia juga jadi bupati. Kebetulan juga temen, namanya Mas Dito, itu bupati berprestasi di Kediri. Oke. Ya. Artinya ini kan keluarga yang baik, keluarga yang punya prestasi tidak saling mencampuri, tapi hanya saling menguatkan, satu menguatkan dengan doa dan sebagainya. Tapi kalau membicarakan tentang kemenangan Mas Pram ini, kemarin juga ada gugatan kan soal Baim ke Paula itu gimana Mas? Gak ada hubungannya, kenapa lu bawa gosip ke sini? Gak ada. Gugatan Denny Sumargo. Oke. Udah kita ngomong Nggak perlu, itu, Pak. nggak ada. Tapi dia kan mungkin warga Jakarta juga, jadi harus kita Iya. Tapi kemarin kan fasilitasi lah. iya sempat ada gugatan akhirnya nggak jadi juga ya. Itu karena apa? Karena mungkin timing. Timingnya. Karena time is money. Heeh. Jadi mungkin karena maninya. Saya nggak tahu gugatan yang mana ini. Kalau suami istri menggugat biasanya masalah harta benda. Kalau ada misalnya sumbangan nggak disalurkan, saling gugat antara yang nyumbang dengan yang disumbang sebagainya, itu juga masalah keuangan juga. Tapi kalau Mas Pram dan Bang Dul ini kemarin itu nyaris akan digugat infonya. Tapi ternyata tidak jadi itu. Lebih kepada saya berpikir bahwa paslon lain, baik Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono, Pak Dharma, dan Pak Kun wakilnya itu masih ada yang namanya sifat kenegarawanan. Oke. Daripada bertele-tele sementara masyarakat Jakarta itu perlu segera ditolong. Lihat ada korban kebakaran, ada kebanjiran, dan lain-lain. Itu perlu segera ditolong. Maka kalau pemerintahan Jakarta itu nggak definitif, nggak segera dilantik misalnya, masih sibuk sidang, kasihan rakyatnya. Nah ini kalau misal nih Pak, Mas Pram dan Bang Dul udah dilantik, ibaratnya kalau saya nih masuk perusahaan, biasanya kan probation 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. 100 hari pertama. Iya, 100 hari pertama tuh kerjanya bakal gimana? Saya tahu masuk pertanyaan, ini pertanyaan yang bagus sekali. Apa kira-kira yang akan dilakukan Mas Pram selama 100 hari pertama? Kalau tadi perbandingan dengan DOT ketika ngelamar kerja harus sebut saja ya ada masa probation atau bahasanya kita lihat dulu deh di 3 bulan bagaimana. Karena yang punya kerja itu nggak yakin dengan mukanya, Dek. Lebih ke muka ya Pak? Iya, karena kan seganteng ini masa kerjanya begitu. Kan kalau seganteng ini kerjanya harusnya begini. Kalau gantengnya segitu baru kerjanya begitu. Kan gitu kan? Bener. Tapi kalau seorang pemimpin atau kepala daerah Jakarta, Mas Pram Bang Dul ini, jangan ngomong 3 bulan deh. Saya yakin seminggu pertama pun sudah ada gebrakan. Meja Pak? Iya betul, minimal gebrak meja karena ada mungkin ASN Jakarta yang males. Iya. Kan 2 orang ini kan betul. 2 orang ini 2 orang gercep. Bang Dul dikenal gercep. Walaupun dia agak lambat dalam melamar Sarah, tapi saya tahu dia gercep dalam mendekati Zainab. Karena Sidul. Kalau Pak Rano Karno lain. Pak Rano Karno memiliki pengalaman kerja yang sangat luas, tahu bagaimana caranya memanage. Dan Pak Rano Karno juga salah satu orang yang sangat intens memperhatikan dunia pendidikan. Dia di Komisi 10. Kalau ngomong soal pendidikan, jangan sama Pak Rano Karno. Kenapa emang Pak? Capek. Maksudnya karena dia luas. Ngomongnya banyak, jadi dia tahu banyak hal. Oleh karena itu, sementara Mas Pram, orang yang berada di balik, sebut saja kesuksesan. Kan dalam masa Pak Jokowi memerintahkan, ada sukses, ada yang enggak. Nah, yang suksesnya ini, Mas Pram banyak terlibat. Orangnya jenius. Lulusan 3 kampus terkemuka. Dia kuliah di 3 kampus? Iya, maksudnya pernah di ITB, pernah di UGM, pernah di UI, kurang apa lagi kan gitu. Misalnya. Pendidikannya udah ditempuh kemana-mana. Iya, ini orang pinter, nggak banyak musuh, ini Mas Pram ya. Nggak, saya nggak tahu musuhnya siapa. Tapi musuhnya adalah kemalasan dia itu. Kalau ada yang malas-malas, musuhnya dia, karena orangnya rajin. Kenapa rajin? Mas Pram itu tiap pagi masih bisa mengayuh sepeda, main sepeda 50 kilo. 50 kilo? Kalau DOT kan bawa galon 1 aja nangis. Iya Pak. Ada 2 kilo. 2 kilo. Iya kan gitu. Kan udah nangis. Artinya kita diberkahi Jakarta ini dengan pemimpin yang benar-benar
merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti Mas Pram ini lebih suka ngayuh sepeda, bukan giveaway sepeda ya, Pak? Wah, gitu. Bapak mengarah ke sana, saya sih pengen ngeladenin. Tapi kan maksudnya gini, mengayuh itu artinya bukan orang malas. Dia harus mengeluarkan tenaganya sendiri. Dia harus menempuh jarak tertentu. Ya, kalau giveaway kan tinggal ngasih. Ya. Ngasih sepeda, ngasih jabatan, misalnya gitu kan. Kalau ini enggak. Ini dikayuh bersama-sama Ini agar lebih jauh. Kenapa mengayuh sepeda jauh lebih baik daripada cuman giveaway? Untuk itu kita break dulu karena saya mau mengayuh sepeda saya yang di depan ya, Pak. Biar gerak, Pak. Mesinnya. Saya ikut. Udah.